Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kami dari kelompok 2 ingin mendiskusikan hasil kerja kami mengenai sediaan kapsul. Kelompok 2 sendiri anggotanya ada saya Cindy Yolanda, lalu rekan saya Eti, Fitriana, Fitri Purnamasari, Sukma Hayati dan juga Liston Ronaldo. Baiklah, langsung saja kami akan menampilkan hasil diskusi kami. Yang pertama, pengertian kapsul. Kapsul adalah sediaan padat yang terdiri dari obat cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Cangkang umumnya dibuat dari gelatin, tetapi dapat juga dibuat dari pati atau bahan lainnya yang sesuai. Menurut FI3 halaman 5, kapsul adalah bentuk sediaan obat terbungkus cangkang kapsul keras atau lunak. Cangkang dibuat dari gelatin dengan atau zat tambahan lainnya. Menurut FI4 halaman 2, kapsul adalah sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Cangkang umumnya dibuat dari gelatin, bisa juga dari pati atau bahan lainnya. Ada 3 pembuatan obat: gelatin, pati, bahan lainnya yang cocok. Dan yang kedua, macam-macam kapsul. Yang pertama, hard kapsul, cangkang kapsul keras. Kapsul cangkang keras terdiri atas wadah dan tutup dengan dibuat campuran gelatin, gula dan air jernih tidak berwarna. Pada dasarnya tidak mempunyai rasa. Biasanya cangkang ini diisi dengan bahan padat atau serbuk, butiran atau granul. Ukuran kapsul mulai dari besar sampai yang kecil, yaitu 0,3, 0,21, 2,3, 4, dan 5. Nomor ukuran kapsul itu yang 30 adalah asetosol 1, natrium bikarbonat 1,4, MBB 1,7. Ukuran 02 asetosol 0,6, natrium bikarbonat 0,9, MBB 0,1. Ukuran 01 asetosol 0,5, natrium bikarbonat 0,7, MBB 0,9. Ukuran 1 asetosol 0,1, natrium bikarbonat 0,5, NBB 0,6. Ukuran 2 asetosol 0,5, natrium bikarbonat 0,4, NBB 0,5. Ukuran 3 asetosol 0,2, natrium bikarbonat 0,3, NBB 0,4. Ukuran 4 0,15 asetosol, natrium bikarbonat 0,25, NBB 0,25. Ukuran 5 asetosol 0,1, natrium bikarbonat 0,12, NBB 0,12. Kemudian yang kedua, soft kapsul, cangkang kapsul lunak. Kapsul gelatin lunak dibuat dari gelatin, di mana gelatin dan alkohol polivalen dan sorbitol ditambahkan supaya gelatin bersifat elastis seperti plastik. Kapsul-kapsul ini mungkin bentuknya membujur seperti elips atau seperti bola yang dapat digunakan untuk diisi cairan suspensi. Bahan tersebut pasta ataupun serbuk kering. Gelatin mempunyai beberapa kekurangan seperti mudah mengalami peruraian oleh mikroba bila di dalam keadaan lembab atau bila disimpan di dalam larutan berair. Sebagai contoh lainnya, kapsul gelatin menjadi rapuh jika disimpan pada kondisi kelembapan relatif yang rendah. Selanjutnya, kapsul gelatin tidak dapat menghindari efek samping obat yang mengiritasi lambung seperti indometasin. Hal ini disebabkan kapsul gelatin segera pecah setelah sampai ke lambung. Belakangan ini beberapa hal telah diuji untuk digunakan sebagai bahan elastis gelatin sebagai bahan penambahan cangkang kapsul. Salah satunya adalah alginat. Ini gambar kapsul cangkang lunak. Dan ketiga, keuntungan dan kerugian sediaan kapsul. Tabel pertama, keuntungan. A. Bentuk menarik dan praktis. B. Tidak berasa sehingga bisa menutup rasa dan bau dari obat yang kurang enak. C. Mudah ditelan, cepat hancur atau larut di dalam perut sehingga bahan cepat segera diserap oleh usus.
D. Dokter dapat memberikan resep dengan kombinasi dari bermacam-macam bahan obat dan dengan dosis yang berbeda-beda menurut kebutuhan seorang pasien. E. Kapsul dapat diisi dengan cepat, tidak memerlukan bahan penolong seperti pembuatan pil atau tablet yang mungkin mempengaruhi absorpsi bahan obatnya. Dan tabel kedua ada kerugian. Yang pertama, tidak bisa untuk zat-zat mudah menguap sehingga pori-pori cangkang tidak menahan penguapan. Dan yang B, tidak untuk zat-zat yang higroskopis. Dan yang C, tidak untuk zat-zat yang bereaksi dengan cangkang kapsul. Dan D, tidak untuk balita. Dan E, tidak bisa dibagi misal setengah kapsul. Dan yang 4, syarat kapsul. Yang pertama A, keseragaman bobot. Menurut Farmakope Indonesia edisi 3 dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama, kapsul berisi obat kering. Timbang 20 kapsul, timbang lagi satu per satu, keluarkan isi semua kapsul, timbang seluruh bagian cangkang kapsul, hitung bobot isi kapsul dan bobot rata-rata tiap isi kapsul. Yang kedua, kapsul berisi obat cair atau pasta. Timbang 10 kapsul, timbang lagi satu per satu, keluarkan isi semua kapsul, cuci cangkang kapsul dengan eter, buang cairan cucian, biarkan hingga tidak berbau eter. Timbang seluruh bagian cangkang kapsul, kemudian hitung bobot isi kapsul dan bobot rata-rata tiap isi kapsul. Perbedaan dalam persen bobot isi tiap kapsul terhadap bobot rata-rata tiap isi kapsul tidak lebih dari 7,5%. Dan yang B, waktu hancur. Uji waktu hancur digunakan untuk menguji kapsul keras maupun kapsul lunak. Waktu hancur ditentukan untuk mengetahui waktu yang diperlukan oleh kapsul yang bersangkutan untuk hancur menjadi butiran-butiran bebas yang tidak terikat oleh satu bentuk. Menurut Farmakope Indonesia edisi 4, untuk melakukan uji waktu hancur digunakan alat yang dikenal dengan nama disintegration tester. Dalam Farmakope edisi 4, waktu hancur kapsul tidak dinyatakan dengan jelas. Namun, menurut Farmakope Indonesia edisi 3, kecuali dinyatakan lain, waktu hancur kapsul adalah tidak lebih dari 15 menit. Yang C, keseragaman sediaan. Terdiri dari keragaman bobot untuk kapsul keras dan keseragaman kandungan untuk kapsul lunak. Dan yang D, uji disolusi. Uji ini digunakan untuk menentukan kesesuaian dengan persyaratan disolusi yang tertera dalam masing-masing monografi. Persyaratan disolusi tidak berlaku untuk kapsul gelatin lunak, kecuali bila dinyatakan dalam masing-masing monografi. Proses pengolahan kapsul dimulai dari penimbangan bahan baku yang diluluskan oleh bagian quality asuransi. Ada dua metode pengolahan kapsul, yaitu pencampuran langsung serbuk menggunakan mixer atau melalui proses granulasi basah. Pada metode granulasi basah dilakukan proses granulasi seperti pada pembuatan tablet. Kemudian granul yang dihasilkan dicampur dengan bahan lainnya. Setelah itu dilakukan proses pengisian dengan menggunakan filling kapsul mekanik. Setelah proses pengisian, tahap selanjutnya adalah polishing kapsul yang berguna untuk menghilangkan serbuk yang lengket pada pembukaan cangkang kapsul sehingga kapsul tampak lebih bersih dan mengkilap. Penimbangan bahan baku yang diluluskan oleh bagian quality asuransi. QR bertujuan untuk meningkatkan proses pengembangan dan testing agar tidak terjadi kesalahan selama produk dikembangkan. Ada dua metode pengolahan kapsul, yaitu A. Pencampuran langsung serbuk menggunakan mixer. B. Proses granulasi basah dilakukan seperti granulasi pada pembuatan tablet. Kemudian granul yang dihasilkan dicampurkan dengan bahan lainnya. Nah, berikutnya yang kelima itu ada proses pembuatan sediaan kapsul. Dalam pembuatan sediaan kapsul, yang pertama dilakukan adalah penimbangan. Setelah penimbangan ada dua pilihan metode, yaitu direct filling dan juga granulasi. Kalau direct filling, dia langsung diayak, sedangkan granulasi mengalami beberapa tahap seperti pencampuran,
granulasi, pengayakan pertama, pengeringan, dan pengayakan terakhir. Nah, pada saat pengeringan itu harus diperhatikan kadar airnya ya. Lalu setelah pengayakan terakhir, dalam metode direct filling ataupun metode granulasi itu akan dilakukan pencampuran, dilanjutkan oleh pengisian. Pengisian ini yang harus diperhatikan adalah keseragaman bobot dan juga waktu hancur dari kapsulnya. Lalu polishing, kemudian pengemasan primer. Pengemasan primer itu jangan lupa diperhatikan atau dilakukan uji kebocoran, penandaan, dan juga penampilannya. Nah, setelah pengemasan primer itu akan dilakukan pengemasan sekunder. Di pengemasan sekunder lebih untuk kita memperhatikan kelengkapan juga penandaan. Sampailah pada terakhir tahap obat jadi, yaitu tahap terakhir obat jadi kapsulnya itu sudah jadi. Seperti itu. Ini gambar mesin penghancur langsung serbu Higgs mixer. Yang kedua, gambar mesin granulasi basah. Yang keenam, contoh formulasi kapsul. Formulasi kapsul ekstrak jambu biji. Ekstrak jambu biji 46,67%, Apisel 53,33%. Persen ekstrak jambu biji pada formula di atas didapat dari hasil analisis kadar ekstrak kelompok shift Jumat. Jika persen ekstrak tersebut dihitung berdasarkan data kelompok kami, maka persen ekstrak yang diperoleh adalah sebagai berikut. Persen kadar quercetin rata-rata pada validasi presisi adalah 1,34%. Persen jumlah ekstrak yang mengandung 5 mg quercetin 1,34% kali jumlah ekstrak sama dengan 50 mg quercetin. Jumlah ekstrak sama dengan 373,134 mg ekstrak sama dengan 374 mg ekstrak. Kapsul nomor 0 sama dengan 600 mg. Bobot Avisel sama dengan 600 kurang 374 mg sama dengan 220 mg. Persen ekstrak kali 100% sama dengan 62,33%. Persen Avisel kali 100% sama dengan 30,67%. Sehingga formula kapsul seharusnya adalah ekstrak daun jambu biji 62,33%, Avisel 37,67%. Ekstrak Psidium guajava atau ekstrak daun jambu biji digunakan bahan-bahan sebagai penyerap. Zat yang digunakan untuk menyerap bahan cair ataupun pelarut yang ada di dalam ekstrak adalah Avisel. Avisel merupakan serbuk kristal hambal terdiri atas partikel penyerap pembersih mikrostalin selulosa, berfungsi sebagai adsorben 20-90%, suspensi agent 5-20%, tablet dan kapsul dilen 20-90%, dan tablet disintegran 5-15%. Avisel digunakan bahan penyerap karena Avisel memiliki sifat alir yang baik bila dibandingkan dengan sabosil, dan Avisel tidak menimbulkan toksisitas. Dalam praktikum ini jumlah kapsul yang dibuat adalah 30 kapsul, di mana 20 kapsul digunakan untuk keseragaman bobot dan 3 kapsul untuk uji penetapan kadar. Sisanya 7 kapsul untuk dikemas menjadi produk jadi. 7. Cara pengisian obat kapsul. Ada 3 macam cara pengisian kapsul, yaitu dengan tangan, dengan alat bukan mesin, dan dengan alat mesin. 1. Dengan tangan merupakan cara yang paling sederhana, yakni dengan tangan tanpa bantuan alat lain. Cara ini sering dikerjakan di apotik untuk melayani resep dokter. Pada pengisian cara ini sebaiknya digunakan sarung tangan untuk mencegah alergi yang mungkin timbul karena petugas tidak tahan terhadap obat tersebut. Untuk memasukkan obat dapat dilakukan dengan cara serbuk dibagi sesuai dengan jumlah kapsul yang diminta, lalu tiap bagian serbuk dimasukkan ke dalam badan kapsul dan ditutup.
2. Dengan alat bukan mesin. Alat yang dimaksud di sini adalah alat yang menggunakan tangan manusia. Dengan menggunakan alat ini akan didapatkan kapsul yang lebih seragam dan pengerjaannya dapat lebih cepat. Sekali cetak dapat dihasilkan berpuluh-puluh kapsul. Alat ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang tetap dan bagian yang bergerak. Caranya, kapsul dibuka dan badan kapsul dimasukkan ke dalam lubang dari bagian alat yang tidak bergerak. Serbuk yang akan dimasukkan ke dalam kapsul dimasukkan atau ditaburkan pada permukaan, kemudian diratakan dengan kertas film. Kapsul ditutup dengan cara merapatkan atau menggerakkan bagian yang bergerak. Dengan cara demikian semua kapsul akan tertutup. 3. Dengan alat bukan mesin. Untuk menghemat tenaga dalam rangka memproduksi kapsul secara besar-besaran dan untuk menjaga keseragaman dari kapsul tersebut, perlu dipergunakan alat yang serba otomatis mulai dari membuka, mengisi sampai dengan menutup kapsul. Dengan cara ini dapat diproduksi kapsul dengan jumlah besar dan memerlukan tenaga sedikit serta keseragamannya lebih terjamin. 8. Cara penutupan kapsul. Penutupan kapsul yang berisi serbuk dapat dilakukan dengan cara yang biasa, yakni menutupkan bagian tutup ke dalam badan kapsul tanpa penambahan bahan perekat. Penutupan cangkang kapsul dapat juga dilakukan dengan pemanasan langsung menggunakan energi ultrasonik atau pelekatan menggunakan cairan campuran air alkohol. Untuk menutup kapsul yang berisi cairan perlu dilakukan cara khusus seperti di atas. Cara paling sederhana ialah menambahkan bahan perekat agar isinya tidak keluar atau bocor. Caranya, oleskan sedikit campuran air alkohol pada tiap luar bagian badan kapsul, kemudian ditutup sambil diputar. Untuk melihat adanya kebocoran kapsul tersebut, kapsul diletakkan di atas kertas saring, kemudian gerakan ke depan dan ke belakang hingga menggelinding beberapa kali. Apabila kapsul tersebut bocor, akan meninggalkan noda pada kertas. 9. Cara membersihkan kapsul. Salah satu tujuan dari pemberian obat berbentuk kapsul adalah untuk menutup rasa dan bau yang tidak enak dari bahan obatnya. Sesuai dengan tujuan tersebut, maka bagian luar dari kapsul harus bebas dari sisa bahan obat yang mungkin menempel pada dinding kapsul. Untuk itu, kapsul perlu dibersihkan dahulu. Kapsul harus dalam keadaan bersih sebelum diserahkan pada pasien, terutama untuk kapsul yang dibuat dengan tangan. B. Caranya, letakkan kapsul di atas potong kain wol, kemudian digosok-gosok sampai bersih. Berikutnya yang ke-10 ada pengisian cairan kepada kapsul keras. Yang pertama, zat-zat setengah cair atau cairan kental. Misalnya ekstrak-ekstrak kental dalam jumlah kecil dapat dikapsul sebagai serbuk sesudah dikeringkan dengan bahan-bahan inert. Tetapi kalau jumlahnya banyak, yang jika dikeringkan membutuhkan terlalu banyak bahan inert, maka dapat dibuat seperti masapil dan dipotong-potong sebanyak yang diperlukan. Baru dimasukkan ke dalam cangkang kapsul keras dan direkat. Yang kedua ada cairan-cairan. Untuk cairan-cairan seperti minyak-minyak lemak dan cairan lain yang tidak melarutkan gelatinnya atau bahan pembuat cangkang kapsul dapat langsung dimasukkan dengan pipet yang telah ditara. Sesudah itu, tutup kapsul harus ditutup atau disel supaya cairan yang ada di dalamnya tidak bocor atau keluar. Untuk cairan-cairan seperti minyak menguap, kreosot atau alkohol yang akan bereaksi dengan gelatinnya hingga rusak atau meleleh, itu harus diencerkan terlebih dahulu dengan minyak lemak sampai kadarnya di bawah 40%. Nah, sebelum dimasukkan ke dalam kapsul, kapsul diletakkan dalam posisi berdiri pada sebuah kotak. Kemudian cairan kita teteskan dengan pipet yang sudah ditara dengan tegak lurus. Setelah itu ditutup. Ke-10 yang terakhir itu ada faktor yang merusak cangkang. Yang pertama, mengandung zat-zat mudah cair atau hygroskopik. Zat ini tidak hanya menghisap lembab udara tetapi juga akan menyerap air dari kapsulnya sehingga menjadi rapuh dan mudah pecah. Penambahan laktosa atau amilum atau bahan inert netral akan menghambat proses ini. Contohnya kapsul yang mengandung KI, NAI, NaNO2 dan sebagainya. 2. Mengandung campuran eutecticum.
Zat yang dicampur akan memiliki titik lebur lebih rendah daripada titik lebur semula, sehingga menyebabkan kapsul rusak atau lembek. Contohnya kapsul yang mengandung asetosal dengan heksamin atau kampor dengan mentol. Hal ini dapat dihambat dengan mencampur masing-masing dengan bahan inert baru keduanya dicampur. Yang ketiga adalah mengandung minyak menguap, kreosot, dan alkohol. Yang keempat, penyimpanan yang salah. Di tempat lembab, cangkang menjadi lunak dan lengket, serta sukar dibuka karena kapsul tersebut mengisap air dari udara yang lembab. Di tempat terlalu kering, kapsul akan kehilangan air, sehingga menjadi rapuh dan mudah pecah. Mengingat sifat dari kapsul, maka sebaiknya kapsul itu disimpan dalam ruang yang tidak terlalu lembab atau dingin kering. Bisa juga dalam botol gelas tertutup rapat dan diberi silika pengering, atau di dalam wadah plastik yang diberi pengering, atau yang terakhir itu pilihannya bisa juga di dalam bleacher atau strip alufoil. Baiklah, demikian hasil presentasi dari kelompok 2. Jika ada salah atau kekurangan kami mohon maaf. Dan jika ada yang ingin bertanya kami persilahkan.